Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini para teman-teman, para sahabat-sahabat, yang khususnya pada yang telah subscribe Gus Ali Official dan yang para penonton semuanya ya, dan yang baru nonton jangan lupa untuk subscribe video saya, like, komen, share, dan aktifkan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi terbaru dari updatean video saya, tentunya tentang seputar Mekah dan Madinah, baik itu dari ziarah atau bersama para jamaah atau mereview tempat-tempat yang ada di Mekah dan Madinah ataupun menjelaskan tentang sirah nabawiyah begitu. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan bisa sampai ke Baitullah, bisa melaksanakan haji dan umroh bersama keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, karena saya besok ini sekarang tanggal 25 Agustus ya, besok saya ada kedatangan jamaah 26 hari Senin 26 Agustus ada kedatangan jamaah, maka saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang perlu dilakukan oleh mutawif setelah di-job oleh travel atau di-job oleh para biro-biro. Apa saja yang harus dilakukan? Maka sebagian yang harus dilakukan oleh para mutawif, yang pertama, kalau ada perwakilannya, karena biasanya para travel atau biro itu ada perwakilan di Arab Saudi. Beliau yang menghandle semua, jadi istilahnya LA di sini yang menghandle, baik itu dari hotel, baik itu dari visa, baik itu dari bis tasreh dan mutawif dan lain-lainnya. Kalau untuk sekarang saya akan fokus membahas tentang mutawif. Tentang mutawif, apa saja hal yang harus dilakukan oleh mutawif setelah mendapat job, baik itu job dari travel langsung atau dari biro atau dari perwakilan ya. Yang pertama, pastikan dulu landingnya jamaah itu di mana, dikonfirmasi, baik itu konfirmasinya dengan pihak travel atau pihak biro atau perwakilan. Landing di Jeddah, atau kalau di Jeddah ada bandara haji, ada bandara Jadid, Abdul Aziz, atau di Madinah begitu. Jadi harus tahu jam berapa landingnya para jamaah itu, dan kita sebagai mutawif harus datang lebih dahulu ke mator atau ke bandara tersebut. Jangan jemaah udah datang ketika kitanya belum siap, belum apa-apa begitu. Tidak boleh begitu. Kita harus standby di bandara tersebut untuk menyambut kedatangan para jemaah. Sebelum landing kita harus sampai di sana, sampai di bandara begitu. Ini yang pertama. Yang kedua, harus memastikan supir bisnya nanti biasanya dikirim oleh pihak biro atau pihak travel atau pihak perwakilan dikirim. Setelah dikirim nih, misalnya saya kan besok saya ada kedatangan di Jeddah, bandara Jadid, bandara baru ya, maka sekarang sudah saya konfirmasi dengan supirnya.
supirnya, tentunya berbahasa Arab Ammiyah. Dan itu harus tahu, mutawif harus tahu tentang bahasa Ammiyah begitu. Jadi katakan pada supirnya, besok itu ada kedatangan bukroh istiqbal begitu, fi matar jadid, besok ada kedatangan di bandara baru, misalnya masalan as-asyrah, jam 10 begitu. Jadi landing jam 10 misalnya, maka kita konfirmasi dengan pihak bis dari muassasah tersebut. Ya. Setelah kita udah konfirmasi dengan muassasah, maka kita juga harus tahu dari mator, dari bandara itu menuju ke mana. Misalnya dari Bandara Jeddah, karena besok saya ke Bandara Jeddah dahulu, lalu ke Madinah. Maka kalau dari Jeddah ke Madinah itu tidak harus pakai kain ihram. Kalau dari Madinah ke Mekah itu maksudnya nanti pakai kain ihram dengan para jamaah. Setelah itu baru nanti melaksanakan umroh dengan para jamaah begitu. Kalau ini kan langsung ke Madinah, maka kain ihramnya nanti ditaruh di koper. Terus kita akan mengambil mikot nanti setelah selesai dari Madinah menuju ke Mekah, nanti akan ambil mikot di Bir Ali begitu ya. Lalu setelah kita udah sampai ke bandara, kita nih harus juga berkonfirmasi dengan pihak handling bandara. Harus berkonfirmasi, harus punya nomor handling bandara. Kita telepon, tanyakan jamaah apa udah landing, udah gimana kopernya, aman atau tidak begitu. Tanyakan, nanti dihitung. Setelah itu para jamaah diarahkan ke bis. Setelah itu kita menunggu jamaah landing, kita menyambut para jamaah, dan setelah itu kita arahkan ke bis ya. Tentunya bukan kita yang membawa koper para jemaah, tapi itu tugas para handling bandara begitu. Setelah itu kita telah mengarahkan jamaah ke bis, lalu kita hitunglah koper itu, hitung dulu koper. Sudah selesai kopernya sekian, kita konfirmasi dengan pihak handling bandara. Setelah itu masuk ke bis. Kalau ada snack, maka sebelum jemaah landing itu sudah dipersiapkan di bis. Kita udah konfirmasi dengan pihak yang telah dihandle snacknya konfirmasi, lalu kita taruh di bis. Bisa kita taruh di kursi masing-masing, atau kita bagikan nanti setelah sampai begitu. Tapi asal lebih baik itu kita taruh di kursi masing-masing di bis, biar kita setelah jamaah udah masuk ke bis, kita langsung mempersilahkan para jamaah untuk makan. Setelah itu, setelah kita di bis, maka tugas kita adalah menyambut para jamaah. Tentunya menyambut para jamaah ini, setelah kita menyambut dan kita memperkenalkan diri, setelah itu kita membaca doa safar. Kita harus ketahui dulu, sebelum itu kita harus tahu nama ketua dan travelnya. Ya, biar apa? Biar kita ketika sudah mau menyampaikan itu, kita khususkan sebutannya ke ketua tersebut dan nama travel tersebut. Lalu kita doakan dan juga doakan para jamaah yang ada di situ. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala sehat, diberi kelancaran, dan perjalanannya itu berkah dan lain-lain begitulah.
Setelah itu kita arahkan para jamaah untuk membaca doa safar bersama. Doa safar bersama. Ya, para mutawif harus hafal doa safar. Jangan kita sudah ada di depan jemaah nih, lalu kita membaca doa safar dengan melihat HP atau itu. Janganlah, jangan. Kita harus hafal doa safar. Doa safar harus hafal. Setelah kita telah membaca doa safar, maka tugas kita adalah mengarahkan kepada para jemaah. Setelah mengarahkan, kita katakan bahwa perjalanan kita ini lumayan jauh dari Madinah, dari Jeddah ke Madinah. Insya Allah kita akan tempuh selama titik begitu. Lalu di sanalah kita sediakan dengan mauidhah, dengan siraman rohani, dan juga diselingkan nanti dengan tujuan kita untuk ke tanah suci itu apa, baik itu kita itu menjelaskan tentang tujuan untuk beribadah, melaksanakan umroh, dan untuk berziarah ke makbarah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan lain-lain. Ketika sudah selesai, maka ingatkan para jamaah untuk selalu memakai ID card. Mana ID card saya? Ntar saya spillkan ya. ID card-nya itu diwanti-wanti ke para jamaah. Biasanya kan di ID card ini ada nama mutawifnya, ada nomor mutawifnya, dan juga ada nomor kantor, biasanya nomor kantor dan nomor perwakilan yang dari Indonesia. Di sininya, di sebelah, di belakangnya itu sudah tertera semua, dan juga nama hotelnya sudah ada di sini. Jadi Madinah itu hotelnya apa, Mekah itu hotelnya apa. Biar apa? Biar ketika para jamaah itu pisah dari rombongan dan tidak tahu untuk kembali ke hotel, maka tugas para jamaah itu jangan risau, jangan galau, tinggal tunjukkan ini ID cardnya, teleponlah nomor mutawifnya, katakan ada di sini, atau tunjukkan hotelnya di mana, tanyakan kepada para jamaah yang lain yang kita temui begitu, atau orang luar nggak apa-apa, yang penting nanti diteleponkan dan disuruh untuk ketemu dan mengambil jamaah yang tersesat. Jadi arahkan para jamaah untuk selalu memakai ID card. Setelah itu biasanya istirahat. Udah sampai bis nih, maka kita persilahkan para jamaah untuk istirahat, karena para jamaah itu luar biasa capeknya, berapa jam ada di atas pesawat ya. Maka kita jangan lama-lama untuk memberi tausiah atau memberi siraman rohani kepada para jamaah ya. Maka kita persilahkan mereka untuk istirahat. Setelah nanti berhenti bisnya, maka kita bangunkan untuk ke toilet atau untuk memberi makanan begitu. Setelah sampai ke sebelum sampai ke Madinah, maka juga pihak mutawif harus sudah konfirmasi dengan pembooking hotel yang ada di sana. Konfirmasi, telepon, ini udah dekat Ustadz, udah dekat, saya sudah dekat ke hotel yang akan ditempati oleh para jamaah, mohon kesiapannya gitu. Setelah itu kita sampai ke Madinah, maka arahkan para jamaah ke tempat makan.
antarkan jemaah ke tempat makan. Setelah makan kita urus kopernya. Setelah semua udah terurus kopernya, boleh istirahat walaupun sebentar, kalau tidak datang terlalu malam. Setelah itu, setelah istirahat, kita arahkan ke Masjidun Nabawi untuk sholat di sana, dan kita katakan perjelas lagi tentang hotel kita yang mana, namanya apa, dekat dengan hotel apa, dan gate-nya gate berapa begitu, gate berapa. Setelah itu kita arahkan juga para jamaah untuk salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama. Salam kepada Rasulullah dan salam kepada sahabaihi, dua sahabatnya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar Al-Faruq radhiyallahu taala anhu. Ya, begini dari saya. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Semoga bermanfaat kepada para teman-teman, khususnya yang mau menjadi mutawif untuk melaksanakan amanah mendampingi para jamaah umroh atau jamaah haji. Ya. Dan Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.